Belum. Udah Ideseng yang Bibaso yang bertantangan di bawah ini nama Istri Nyoman Putrayaso jabatan sebagai Ketua TPS Swadharma Mokra Serpong. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mengusulkan dan memohon agar Bapak Nyoman Aryawo Arkadiputro berkenan melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai Ketua SDHD Banjar Tambak Selatan untuk masa bakti 2024-2026. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SDHD Tangerang Selatan. Oke, ini untuk tanggalnya kita ubah jadi Besti City 28 Januari 2024 yang membuat pernyataan Nyoman Putrayasa. Om Swastiastu, Bapak Ketua Sidang yang saya hormati, Bapak Ibu. Jadi kita membacakan kembali surat pernyataan dukungan. Coba namanya disebut berdiri. Ketua SDHD Banjar Tangsel berikutnya 2024-2026. Atas hasil Waluyo Laksana Widi Wase yang bertandakan di bawah ini nama pemilihannya, jabatan sebagai Ketua TPS Sarwa. Pada hari ini menyatakan bahwa dukungan sepenuhnya berdasarkan rapat yang kami laksanakan pada tanggal bulan November tahun 2023, TPS Sarwa tidak mencalonkan ketua Banjar dari internal, tapi mendukung calon ketua Banjar yang diajukan oleh TPS lain. Dalam hal ini, isu yang beredar di sana adalah yang dicalonkan sebagai ketua Banjar, calon ketua Banjar saat itu adalah Bapak Nyoman Aryawo Arkadiputro. Coba berdiri dulu yang namanya. Jadi dengan demikian TPS Sarwa tahu kan, banyak yang nggak tahu. Dengan bulat dan bersedia menjadi suportif aktif untuk calon ketua yang sudah diusulkan. Sukses ya. Kalau boleh berdiri dulu. Mengajukan lagi satu orang anggota kami. Biasanya kalau ketua Banjarnya dari TPS lain, maka kami mengajukan satu orang kandidat sebagai sekretaris. Sebagai wujud partisipasi aktif ya, sebagai wujud partisipasi aktif dari Banjar Sarwa dalam organisasi Banjar ini. Dengan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Aste yang sudah berpartisipasi cukup aktif dan cukup dinamis sebagai sekretaris Banjar pada periode sebelumnya. Sebagai bentuk kaderisasi dari TPS Sarwa dan Banjar, karena kita semua adalah milik Banjar juga, maka saya mengajukan Putu Hendra Kusuma sebagai calon sekretaris berikutnya. Jadi matur suci atas dukungan seluruh TPS dan seluruh anggota Banjar terhadap kepengurusan yang sudah berlangsung selama ini. Demikian juga kepengurusan berikutnya yang mohon dukungan yang sama. Terima kasih. Yang dulu soal Sandi, Om Sandi dari Om. Oke, semua Pak Madi yang dicatat oleh rapat umum adalah pengusulan ketua Banjar tadi. Nanti pengurus Banjar yang akan memilih siapa pengurusnya. Oke, ambil yang tersalah nanti ini. Yang diusulkan adalah calon ketua Banjar saja. Sampurna ditambahin dulu. Karena itu hak prerogatif ketua Banjar, bukan ketua tinggi. Yang tersalah. Oke, sekaligus untuk ketua TP yang pergantian Raris yang tanda tangan berdua, yang sebelumnya dan yang menggantikan. Susma.
Om Swastiastu. Sami Bulan Harian Merdeka. 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 Mungkin kita sampaikan apapun yang tadi sudah dibahas panjang lebar, apa sampaikan Pak Arke. Beliau juga punya hak sebagai ketua Banjar terpilih. Kemarin kita lakukan nama sesepuh kita Pak Ale, Pak Anton Siang sebagai ketua TMPEK. Berakhir kemarin Desember, yang ikut juga menentukan bahwa kita tidak ada pencalonan dari TMPEK kita sepakat menyalurkan Pak Arke. Jadi dalam perjalanan inilah suara yang paling kita harus hargai, yang sah ini. Kita hargai pendapat Pak Arke agar kemudian hari apabila beliau jadi ketua Banjar tidak ada presiden. Nanti kita nggak tahu ini sebetulnya kita kan di sini mungkin kita biasa saja, tapi di luar ada bicara kasihan juga Pak Arke membawa beban. Kita hargai itu. Saya setuju dengan Pak Arke sampaikan tadi. Yang akan sampaikan dia tidak berhak lagi membacakan ini karena sudah ada TMPEK terpilih Bapak dengan Sariane sudah kepada siapnya, biar beliau menyampaikan ini. Mungkin itu dari pihak yang sampaikan dengan menyirak Om sambil Om Merdeka, Merdeka, Merdeka. Saya juga. Matur semua Pak Gusti. Iya, Bapak Ibu, salam sami yang membacakan dan yang sudah sosialisasikan juga ke warga dan pemula untuk pengurusan periode 2023-2026 ke warga kami, yaitu Bapak Nyoman Arke Diputra. Untuk itu kami akan membacakan keputusan tersebut. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mengusulkan dan memohon agar Bapak Nyoman Aryawo Arke Diputra berkenan melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai Ketua SDHD Banjar Tangerang Selatan untuk masa bakti 2024-2026. Hidup Pak Arke. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam anggaran dan anggaran rumah tangga SDHD Banjar Tangerang Selatan. Merdeka. Yang pertama, Pak Menteri Swastiastu. Atur semua. Merdeka tiga. Seru asin dulu. Om Swastiastu. Izin Pak Ketua Pimpinan Rapat, saya membacakan kembali surat pernyataan yang sudah pernah saya tandatangani. Dari TMPEK kami juga tidak mengajukan calon ya. Calonnya tetap Pak Arke ya. Untuk itu kami bacakan kembali surat pernyataan atas Asung Kerto Warunugraha Ida Sang Widiwasa yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri Gusti Nyoman Swarsana Ketua TMPEK Darmo Setu Pamulang. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya saya mengusulkan dan mendoakan agar Bapak Nyoman Aryawo Arke Diputra berkenan melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai Ketua SDHD Banjar Tangerang Selatan untuk masa bakti tahun 2024-2026. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SDHD Banjar Tangerang Selatan 28 Januari 2024 atas nama saya sendiri Gusti Nyoman Swarsana. Matur Sukma Om Santi 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 Rahayu Merdeka.
amin ini. Exit langsung amin. Om Swastiastu. Yang sebagai ASN netral, tetapi memiliki hak pilih. Tapi pilihannya terbuka nih karena nggak rahasia. Karena pemilihan ketua banyak soal. Pemilihan yang lain masih rahasia. Kebetulan di TPK Pamulang Sandi waktu rapat panitia Pak Mus itu yang sebenarnya menjabat sebagai ketua TPK yang menandatangani. Kemudian sekarang sudah ada SK-nya. Ketua TPK yang baru kebetulan sedang bertugas di Kalimantan, Pak Gede Sukarjo. Sesuai dengan kesepakatan kami di TPK, jika ketua berhalangan maka akan diwakili oleh salah satu wakil ketua. Wakil ketua ada dua, yaitu Pak Gede Pato Wirawat juga sedang berhalangan bertugas ke Sorong, dan yang wakil ketua satunya adalah Pak Gede Wahyu Utamo yang berada di sebelah. Karena kami sudah menerima SK yang hanya ingin menegaskan kembali apa yang tiap tanda tangani sebelumnya dengan hati yang tulus mendukung sepenuhnya pada saat itu Pak Nyoman Aryawo Abdidipuro sebagai calon ketua Banjar, dan itu sudah berdasarkan hasil rapat TPK sebelumnya. Tidak ada anggota TPK kami yang berkeberatan setelah hal tersebut kami sampaikan, dan juga tidak ada mengusulkan calon ketua Banjar yang baru. Jadi secara aklamasi dari TPK kami Pamulang Sandi menyetujui Bapak Nyoman Aryawo Abdidipuro untuk dicalonkan menjadi calon ketua Banjar, sehingga saya menandatangani. Interupsi, takut jadi masalah lagi, tolong sebutkan nama calon yang dengan benar. Nyoman Aryawo Abdidipuro. Kemudian yang menandatangani pada tanggal 21-23 Desember 2023. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus atau wakil dari atas nama ketua TPK yang baru, apakah masih mencalonkan Pak Noman atau tidak. Yang tidak mau ikut campur karena sudah ikut, silakan. Oke, semua Pak Agung, Om Swastiastu. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinnya membacakan surat pernyataan di mana ini mewakili dari Ketua TPK baru, Pak Gede Sukarjo, dan juga aspirasi dari anggota TPK Pamulang Sandi. Surat pernyataan atas hasil Ketua Ide Satyam Widiwasa yang bertanda tangan di bawah ini, nama Anak Agung Made Sastrawan, Ketua DPR lama, dan juga Pak Gede Sukarjo selaku Ketua DPR terpilih, jabatan sebagai Ketua DPR Pamulang Sandi. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya mengusulkan dan memohon agar Bapak Nyoman Aryawo Abdidipuro berkenan melanjutkan tugas. Ulang. Bapak Nyoman Aryawo Abdidipuro berkenan melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai Ketua SDAD Banjar Tangerang Selatan untuk masa bakti tahun 2024-2026. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SDAD Banjar Tangerang Selatan. BSD City 28 Januari 2024 yang membuat pernyataan Bapak Anak Agung Made Sastrawan dan juga Bapak Gede Sukarjo. Matur suwun. Om Swastiastu. Oke, sambung ya. Jadi rapat umum sudah memenuhi keputusannya membacakan ulang pencalonan Bapak Nyoman Abdidipuro sebagai calon ketua Banjar periode 2023-2026.
selanjutnya untuk ketua TPN yang diwakilkan oleh wakil ketua TPN. Sesuai konfirmasi sudah dilengkapi. Om Swastiastu. Kembali mengacu ke ADRT. Di ADRT harus kita telaah, tidak ada kata-kata pembacaan, yang ada adalah pencalonan oleh ketua TPN. Tidak ada pernah ada satupun kata-kata di ADRT pembacaan ulang. Mohon Bapak Ketua sesuaikan dengan ADRT, karena di tatip juga tidak ada menyebutkan kata-kata pembacaan ulang yang sudah diputusin. Yang ada hanya pencalonan, sehingga apa yang tadi disampaikan adalah pencalonan, supaya kita tidak maladministrasi, penyimpangan terhadap ADRT. Itu yang pertama. Yang kedua, seharusnya juga sekali lagi ada prosedur yang kita langgar dalam ADRT. Yang pertama ditetapkan adalah ketua BAMUS. Sesuai tata tertib yang kita susunan acara, yang ditetapkan adalah pertama ketua BAMUS. Mohon Bapak Ibu lebih ini yang saya sampaikan adalah ini pembelajaran buat kita semua, agar tahapan-tahapan penetapannya tidak menyalahi prosedur. Nanti akan ada SK penetapan ketua BAMUS terpilih, baru dilanjutkan dengan SK ketua SDAD yang terpilih. Sekali lagi saya bilang, sekali lagi saya juga menyampaikan matur suwun semua atas kepercayaan Bapak Ibu dari Bapak-bapak ketua TPN tadi yang sudah mempercayakan kepada tiang untuk periode yang akan datang. Tiang nggak berbalik kanan lagi. Sekali lagi tiang nggak balik kanan untuk mencabut ataupun hal-hal yang lainnya. Yang juga menyampaikan kalau TPN mencalonkan saat ini, yang juga mohon dihargai, yang juga ingin menyatakan kesediaannya juga pada hari ini dengan form yang berlaku dibuat khusus di rapat umum. Karena yang lama itu sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada keberatan pimpinan sidang seharusnya terhadap mekanisme yang kita ajukan. Paling tidak ditanyakan kembali seperti yang ini sekali lagi tertib organisasi yang kita harapkan. Kesediaan Bapak harus menyebutkan bahwa pernah menjadi pengurus Banjar dan pengurus TPN, disebutkan bahwa betul tidak melanggar ketentuan ADRT, pernah menjadi ketua TP, SKS, pernah jadi pengurus Banjar dan sebagainya. Itu harus diklaim gitu. Sesuai Pak Jaman. Makasih. Sudah dicatat, mungkin yang agak berat berikutnya saya bahas. Boleh dibahas sesudah ada di ADRT, tetapi saya sebagai pimpinan sidang tetap sudah meminta persetujuan dari pemilik suara sah bahwa dibacakan ulang tidak merubah nama. Artinya menurut ketentuan ini sah, kecuali kita berubah tata tertib yang tadi pagi. Setuju ini? Ya, biar tidak muter-muter ya. Toh juga Pak Manarke meminta adalah legitimasinya harus benar. Yang kedua, bagaimanapun organisasi kalau kita jalankan dengan baik, dengan lancar, itu cermin kita bagaimana kita akan ke depan mengelola sebuah organisasi yang baru. Mudah-mudahan itu Bapak Ibu. Tidak ada riak, boleh ada riak tapi jangan sampai ada gelombang. Boleh ada gelombang tapi jangan sampai ada badai. Boleh ada badai. Terima kasih kepada teman-teman dari anggota BAMUS tadi yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk 3 tahun ke depan. Rasanya berat karena saya sudah tahu tantangan ke depan itu apa. Akan ada diskusi panjang bagaimana memposisikan antara Banjar dengan yayasan.
akan ada diskusi. Kenapa, di mana celahnya itu yang tahu. Kenapa demikian? Karena dulu sama Pak Nyoman Pilot yang sendiri yang tanda tangan yayasan pertama. Ini ibarat telur dengan ayam nanti. Mana telurnya, apakah Banjar telurnya atau yayasan ayamnya, akan begitu. Ini nanti menyangkut yayasan kita. Kalau nanti Bapak referensikan ke Banjar lain, itu beda, sangat beda. Kalau kita, karena kita harus menerima pasos-pasos atas nama lembaga yang sah, kita membentuk yayasan duluan dari Banjar. Tapi kalau Banjar lain, dia ada Banjar dulu, baru membentuk yayasan. Seperti itu nanti. Bedanya di situ. Nanti silakan siapa di bawah, siapa di atas, mari kita diskusikan bersama-sama. Ke depan mudah-mudahan kita lebih lapang lagi untuk mendiskusikan ini, karena termasuk aset, termasuk PT PJG yang akan kita bahas, ya, termasuk operasi. Aset-aset kita ke depan itu harus bagus, dan kalau kita bisa nanti usahakan juga aset ini sudah menjadi hak milik, seperti halnya Puro Rawa Makmur. Kita ke sana nanti. Makanya kita perlu diskusi secara dingin, diskusi secara komprehensif bersama-sama. Bukan diskusi mengandalkan ego masing-masing, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Tidak. Mari kita bersama-sama. Mudah-mudahan ke depan bisa. Yang sudah melihat itu adunya. Terus kedua, ada lagi usulan tadi. Sebenarnya sudah diwacanakan dulu bagaimana meratakan jumlah antara masing-masing TPS ini. Bapak Ibu, orang berTPS itu bukan semata-mata karena di wilayah, bukan. Orang masuk TPS itu karena ada rasa. Sepertinya orang beragama Hindu bukan karena keyakinan beragama Hindu, tapi ada rasa nyaman dia beragama Hindu. Begitu juga yang berTPS. Entah rumahnya jauh, bisa ikut TPS ini. Rumahnya dekat, bisa TPS yang jauh. Nah itu, makanya kalau ada usulan bagaimana yang sedikit ini di konvert ke sini, mungkin akan perlu pembahasan lebih lanjut. Kalau dia pribadi karena rumah yang di situ, dia nggak apa-apa masuk DSP. Kalau diterima oleh pengurus TPS, ya. Dia dan anggota rombongan dia, yaitu anak-anak Majapahit, yang udah bawa, nanti masuk ke DSP. Nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman lain yang TPS SKS, apakah dia berkenan nanti dipindah ke TPS lain? Nah, itu nanti kita akan diskusi lebih banyak. Itu saja sebentar Bapak Ibu, Mas Sultano sudah. Kalau di pura akan di pura, kalau di rumah akan di rumah, kalau di kantor akan di kantor. Itu yang pelajaran hari ini dari akan di pura. Jadi tolong jangan dijadikan polemik kalau ketika di WC juga akan di WC. Oke, alhamdulillah Pak Agung jadi bercanda dulu Pak Agung. Oke, Bapak Ibu, pertama-tama ibu sekalian mengucapkan maka terima kasih kepada Ide Sanjang Widiwase dan Ide Susuman memimpin kepada masyarakat guru, karena salah satu tahapan sudah kita lewati, dan kebetulan yang Bapak Ibu percayai untuk 3 tahun ke depan sebagai pilihan saja. Berat untuk menerima tugas ini karena Bapak Ibu juga sangat memahami bagaimana keterbatasan Pian, bagaimana kekurang cakapan Pian selama hampir dari November ke Januari ini, hampir 13 bulan yang menjadi pilihan Banjar pertengahan jalan karena adanya pengunduran diri dari pilihan Banjar sebelumnya.
Bapak Ibu pasti bisa melihat yang tidak memiliki waktu yang cukup bila di-compare dengan pilihan belajar sebelumnya yang hampir setiap hari bisa diayah juga di area lihat dulu. Namun yang sendiri sekali lagi yang memiliki keterbatasan dalam banyak hal, pengetahuan, kemudian kemampuan untuk bersinkronisasi sangat-sangat terbatas. Banyak PR yang ke depan yang kita akan jalani bersama. Tadi barusan yang bicara dengan Bapak Ketua PHDI, ke depan ada beberapa tahun politik, ada kaitan perjuangan kita mengenai aset ini yang masih statusnya sewa. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita masih berusaha untuk mendapatkan hak kita sebagai warga Tangsel tentang adanya kremasi. Banyak hal yang ke depan mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Pak Anton menyampaikan dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, mungkin satu-satunya umat beragama yang harus menyeberangi 3 provinsi untuk hanya melakukan proses kedukaannya. Dari Banten melewati Jakarta, dikremasi di Cibinong, Provinsi Jawa Barat. Ini menjadi cambuk buat kita semua untuk bisa memperjuangkan hak kita. Perjuangan cukup berat karena leading sektornya adalah Pak Anton sebagai perwakilan Hindu. Teman-teman umat lain sangat menggantungkan harapan tentang kremasi dan rumah duka dan rumah abu, titipannya lagi dari beberapa warga yang lain kepada kita yang diangkat untuk maju berjuang ke Pemkab Tangsel untuk kita punya Pak Anton. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Anton kita yang juga selalu memperjuangkan kepentingan umat. Terkait dengan Banjar Tangerang Selatan sendiri, seperti tadi Bapak Ibu lihat di laporan pertanggungjawaban kami masih banyak yang merah. Kalau Pak pimpinan rapat tadi menyebutkan kalau itu KPI pencapaian di bawah 75% atau bahkan ada yang 50%. Artinya apa? Kami sangat-sangat tidak bisa menjaga amanat Bapak Ibu semua. Namun kedepannya dengan ini tiap mohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk berkenan kita bergandengan tangan bersama-sama untuk memajukan Banjar Tangerang Selatan dan yang harapkan ke depan Bapak Ibu ketika tiap mohon untuk bantuannya bersama-sama menjadi pengurus Banjar Tangerang Selatan berkenan untuk bersedia menjadi pengurus Banjar Tangerang Selatan, karena setelah ini tahapan selanjutnya adalah penyusunan kepengurusan. Lalu yang kedua yang juga mohon ketika ada kedukaan bukan TP-nya yang berduka satu TP itu saja, tapi kita sebagai warga Banjar Tangsel satu TP, misalnya TP A mengalami kedukaan yang mengebatkan adalah Banjar Tangerang Selatan. Ini cita-cita yang seharusnya bisa kita wujudkan ketika kita sudah melebur ego keTP-an kita menjadi kebersamaan Banjar. Terima kasih. Karena kalau melihat di Banjar-Banjar yang lain seperti itu keadaannya. Jadi lintas TP, lintas wilayah ini menjadi kebersamaan antar warga TP. Itu yang pertama yang ingin sampaikan. Mungkin karena officially kita tidak punya grup WA yang berisi lintas TP yang isinya semua warga. Nanti kedepannya tiap mohon kita akan buat community. Di grup WA ini ada community
Isinya di grup community itu adalah masing-masing TP. Grup tidak bisa mengirim pesan untuk lintas yang mengganggu Bapak Ibu di TP lain. Isinya adalah informasi-informasi penting. Dengan seperti itu kita akan saling mengenal lebih dekat bila kita ada komunikasi antar TP. Ini PR-PR yang perlu kita kedepankan nantinya. Yang kedua, kita juga seperti disampaikan oleh Pak Ketua Suade terkait dengan yayasan. Ini menjadi prioritas utama untuk kita benahi, kita lakukan pemetaan sehingga pola hubungan antara yayasan dengan Banjar menjadi lebih clear dan acceptable untuk both party, untuk semua pihak, kedua belah pihak. Yang berharap dengan dukungan bapak-bapak yang sangat solid dari kekompakan bapak-bapak ketua TP saat ini, tentunya kita masih bisa melakukan hal-hal yang berguna ke depannya. Terakhir, yang juga ingin mohon bantuan Bapak Ibu mengarahkan kami ketika dalam perjalanan kami mengurus SDHD nanti melenceng keluar dari rel, keluar dari jalur, yang mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengembalikan agar kami semua masih di dalam jalur yang seharusnya, karena beberapa hal sifat manusia khususnya sifat yang sendiri kadangkala sangat-sangat kurang sesuai dengan apa yang koridor semestinya harus dilakukan. Untuk dukungan atau support dari Bapak Ibu semua yang berketetapan hati bahwa di periode 3 tahun ke depan, sebetulnya dari Desember 2023 sampai Desember 2026, mungkin nanti SK kepengurusan bagus yang mengajukan kepada PHDI Banten bahwa periode kepengurusan berakhir 31 Desember 2026. Untuk pelantikan atau sepertinya tadi sudah diputuskan bahwa kita akan mengadakan setelah pemilu, setelah kita punya presiden terpilih yang baru. Siapa? Merdeka. Merdeka. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti yang mohon waktu untuk menyusun kepengurusan sehingga bisa dilaporkan kepada Bamus untuk diteruskan kepada Ketua Parisade Banten, Ketua Parisade Pansel, sehingga bisa menerbitkan surat keputusan. Sekali lagi yang matur suksma banget atas kepercayaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang masih bisa menjaga kepercayaan dan menyelesaikan tugas-tugas dengan seharusnya. Yang singkat dengan Bapak Santi, Om Santi Rosa.
Ayo foto gembira. 1, 2, 3. Foto gembira lagi. 1, 2, 3.